amalin yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita insya Allah bisa istiqomah di dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan ini merupakan amal soleh yang insya Allah akan menghantarkan kita untuk menjadi husnul khotimah. Semoga Allah membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah dan juga taufiknya untuk bisa mengamalkannya dari ilmu yang telah kita cari ini, insya Allah. Monggo, Dok, dipandu, Dok. Iya. Share screen-nya, Mbak Susi, tolong. Sudah? Oke. Ini kita ke 110 ya. 110 saya baca ya saudara. Hadis ke-16 dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, katanya, ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kita untuk memperoleh upah dari hasil mengangkatnya itu untuk disedekahkan. Oke. Kemudian datanglah seseorang lalu bersedekah dengan sesuatu yang banyak benar jumlahnya. Orang-orang sama berkata, orang itu adalah sengaja berpamer saja, memperlihatkan amalannya kepada sesama manusia dan tidak karena Allah Ta'ala melakukannya. Ada pula orang lain yang datang kemudian bersedekah dengan barang sesok dari kurma. Maksudnya sedikit ini ya, karena hanya satu sok ya. Ya. Orang-orang sama berkata, sebenarnya Allah pastilah tidak memerlukan makanan sesoknya orang ini. Selanjutnya turun pula lah ayat yang artinya, orang-orang yang mencela kaum mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan pula mencela orang-orang tidak mendapatkan melainkan menurut kadar kekuatan dirinya. Dan seterusnya ayat itu, yakni firman-Nya, lalu mereka memperolok-olokkan mereka. Allah akan memperolok. Maaf, Dokter. Apa? Aduh, tadi salah klik, mohon dikembalikan hostnya ya. Apa, Mbak? Tadi kan mau ngerekam, salah host. Tolong dikembalikan hostnya ke saya lagi ya. Hostnya kembalikan. Kliknya saya terus di. Oh, Susi. Ya. Susi. Kok nge-hostnya mungkin dari sini, dari handphoneku ya. Sorry. Itu Susi ada di dalam ruangan, ada banyak orang ya, di mute. Iya ya, di mute. Ya, thank you. Udah nih. Udah ya. Udah ya Mbak Susi ya. Oke. Monggo, gimana, Dok? Orang-orang yang mencela kaum mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan pula mencela orang-orang yang tidak mendapatkan melainkan menurut kadar kekuatan dirinya dan seterusnya ayat itu, yakni firman-Nya, lalu mereka memperolok-olokkan mereka. Allah akan memperolok-olokkan para pencela itu dan mereka yang berbuat sedemikian itu akan memperoleh siksa yang pedih. Nuhamilu dengan domahnya nun dan menggunakan hak mumalah artinya ialah setiap orang dari kita sekalian mengangkat di atas punggung masing-masing dengan berupah dan upah itulah disedekahkannya. Iya. Paham, Jadi Dok? sedih.
ya sedikit atau banyak yang bisa kita sedekahkan itu, ya sedekahkan aja. Pertama kita nggak usah ragu-ragu. Yang kemudian kalau itu terjadi pada orang lain, apapun yang berapapun yang sedekahkan, kita itu tidak usah mencelanya. Yang Karena mencela kita nggak pernah tahu niatan di balik itu. yang mencela di sini ayat ini turun, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah menyindir orang-orang atau ditunjukkan konotasinya kepada orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqati wallazina la yajiduna illa judahum katanya. Nah, si orang-orang munafik itu mencela ketika turun ayat yang berkaitan dengan sedekah, langsung para sahabat itu semuanya berbondong-bondong membawa barang-barang yang ada di rumahnya untuk disedekahkan, termasuk kurma dan lain-lain sebagainya. Boleh jadi mungkin ada tepung, gandum, sesuai dengan kemampuan mereka. Maka berbondong-bondong yang banyak sesuai dengan banyaknya sesuai dengan banyak yang disedekahkannya itu. Ketika Allah memberikan kesempitan kepada mereka, mereka pun membawa hanya sedikit. Nah, si orang munafik melihat orang-orang yang membawa bongkahan karung itu berkata, lah, tuh lihat mereka katanya, itu hanya ingin dilihat orang aja, sombong katanya gitu. Jadi menuduh kepada orang yang sedekahnya banyak, dituduh menyombongkan diri, ngomongnya ria, menuduhnya. Padahal orang sahabat tersebut tidak ria, ikhlas karena Allah, karena beliau ini ingin mendapatkan pahala sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, sedangkan orang yang tidak mampu itu hanya sedikit sesuai dengan kemampuannya juga, dicela juga. Apa kata-katanya? Lah Allah tidak memerlukan katanya, tidak memerlukan sedekah Anda sedikit itu seperti itu gitu. Jadi kepada orang yang banyak dicela, kepada orang yang sedikit dicela. Ini kelakuan orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Sedangkan dia sendiri tidak beramal gitu. Hanya dia itu melihat aja, mengoreksi orang aja, tetapi dia tidak suka beramal. Itu mananya, Dok? Iya. Insyaallah. Iya. Nggih, Sada. Lanjut nggih. Ya, lanjut. Iya. Dr. Wiwin monggo 111. Ke-17 dari Said bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, ini adalah hadis qudsi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya, dan menganiaya itu kujadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu janganlah engkau sekalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk. Maka itu mohonlah petunjuk kepadaku, engkau semua tentu kuberi petunjuk itu. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu lapar kecuali orang yang kuberi makan. Maka mohonlah makan padaku, engkau semua tentu kuberi makanan itu. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu telanjang kecuali orang yang kuberi pakaian. Maka mohonlah pakaian padaku, engkau semua tentu kuberi pakaian itu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu berbuat kesalahan pada malam dan siang hari. Dan aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Maka mohon ampunlah padaku, pasti engkau semua aku ampuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu tidak dapat membahayakan aku. Maka andai kata itu engkau semua akan membahayakan aku. Lagi pula engkau semua itu tidak dapat memberikan kemanfaatan padaku. Maka andaikan dapat, itu engkau semua akan memberikan kemanfaatan itu kepadaku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama bersatu padu seperti hati seseorang yang paling takwa dari antara engkau semua,
hal itu tidak akan menambah keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, sama bersatu padu seperti hati seseorang yang paling curang dari antara engkau semua, hal itu tidak akan dapat mengurangi keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap seseorang meminta sesuatu padaku dan tiap-tiap satu kuberi menurut permintaannya masing-masing, hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Jadi berkurangnya hanya seperti air yang melekat pada jarum tadi. Wahai hamba-hambaku, hanya saja semua itu adalah amalan sendiri. Aku menghitungnya bagimu, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain itu, hendaklah jangan menyesali kecuali pada dirinya sendiri. Said berkata, Abu Idris itu apabila menceritakan hadis ini, ia duduk di atas kedua lututnya. Kami juga meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ia berkata, tidak sebuah pun hadis bagi ahli Syam yang lebih mulia dari hadis. Menganiaya itu adalah benar-benar dosanya, dan doanya orang yang dianiaya itu tidak akan ditolak oleh Allah, yakni pasti dikabulkan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah pada doanya orang yang dianiaya, sekalipun ia itu kafir, karena sesungguhnya saja tidak ada tabir yang menutup antara doa orang itu dengan Allah. Semua dosa itu dapat diampuni oleh Allah asal kita mohon ampun serta bertobat, kecuali syirik, menyekutukan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah tidak suka mengampuni kalau dia disekutukan dengan lainnya, dan dia suka mengampuni yang selain itu pada orang yang dikehendaki olehnya. Kalau kita taat pada Allah, melakukan semua perintahnya, itu bukan berarti bahwa Allah butuh kita taati. Kita taat atau tidak bagi Allah tetap saja. Maka bukannya kalau kita taat, Allah tambah mulia, atau kalau kita ingkar, lalu Allah kurang kemuliaannya. Itu tidak sama sekali. Hanya saja Allah menyediakan tempat kesenangan, surga bagi orang yang taat, dan tempat siksa neraka bagi orang yang ingkar. Orang yang amat takwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang paling curang itu adalah setan. Sebab setan itu dahulunya bernama Izazil dan termasuk dalam golongan jin. Begitu banyaknya air laut, kalau isinya hanya dikurangi oleh jarum yang melekat di situ, maka kekurangannya itu tidak berarti sama sekali. Begitulah perumpamaannya, dikata Allah mencukupkan semua permintaan. Monggo, bagaimana, paham ya dok? Bantu Ya. dengan keterangan tadi. Oh, itu ya maha kuasa atas segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu kalau hanya akan terjadi kalau memang Allah menghendaki. Dan kita ini hanya hamba, tidak bisa berdaya apa-apa dan tidak berarti apa-apa sebenarnya. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah zolim dan Allah mengharamkan zolim terhadap zatnya sendiri. Maka dari itu Allah pun mengharamkan kezoliman di antara hamba-hambanya. Maka dari itu hambanya jangan melakukan kezoliman satu sama lain. Kezoliman di sini artinya menipu, menganiaya, berdusta, tidak amanah, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian kita di situ mengganggu hak-haknya orang lain. Sampai-sampai boleh jadi mungkin yang bukan haknya itu dimiliki, kemudian bahkan dipaksa untuk memberikannya karena dia punya kuasa. Nah, itu sebuah kezoliman. Maka janganlah hamba-hamba Allah ini satu sama lain saling menzolimi, karena itu hukumnya haram.
Sampai dirinci oleh Allah, wahai hambaku, kamu sekalian itu sesat, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Artinya apa? Semua orang itu, semua hamba-hamba Allah itu bodoh, sesat, kalau tidak dibimbing oleh hidayahnya Allah. Maka Allah menurunkan hidayahnya lewat Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, yang tadinya kita tidak paham, insya Allah jalan untuk hidup ini akan paham. Mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi. Yang tadinya kita dalam masalah hal-hal yang goib pun tidak paham, tidak mengerti, maka ketika kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, sedikit demi sedikit ilmu kita ini bertambah, maka itulah cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan akan bawa kebaikan bagi kita sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, sekalian semua kalian itu adalah lapar katanya, kecuali yang telah aku beri makan. Artinya apa? Kita tidak akan bisa kerja, tidak akan bisa melaksanakan berbagai aktivitas untuk meraih rezekinya Allah kalau Allah tidak memberikan sehat kepada kita. Jadi ketika kita dikasih sehat oleh Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa mencapainya. Nah, itu siapa yang memberikan kekuatan itu? Maka di sini kalimatnya, kecuali apa yang telah aku berikan kepadamu. Maka fastat imuni, hendaklah engkau minta kepadaku makanan-makanan tersebut, maksudnya dikasih kekuatan untuk meraihnya, dikasih kemudahan, dan lain-lain sebagainya, jalan solusi untuk menjemput rezekinya Allah. Maka Allah memberikan berbagai skill kepada semua manusia yang satu sama lain berbeda. Untuk apa tujuannya? Untuk dipergunakan satu sama lain, bukan untuk dijadikan kebanggaan, kesombongan, akan tetapi satu sama lain untuk saling membutuhkannya. Kemudian, wahai hambaku, sekalian kamu itu adalah telanjang, kecuali siapa yang telah Allah memberikan pakaiannya. Maka hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi pakaian kepadamu. Artinya Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang bisa membuat pakaian, maka insya Allah ketika kita tidak memiliki skill itu, maka kita mohon bantuan kepada orang-orang yang bisa menjahit. Akhirnya sampai sekarang banyak di pasar-pasar hasil jahitan orang, kita tinggal membelinya. Siapa itu yang memberikan ilmu tersebut adalah Allah. Dan siapa yang memberikan kekuatan untuk bisa jahit? Allah. Kemudian, wahai hamba-hambaku, siang dan malam kalian itu berbuat salah. Maka ketika kalian bermuhasabah, introspeksi terhadap kesalahan kalian, maka hendaklah kalian mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, siapapun yang memberikan kepada Allah untuk menjadi madarat, maka walaupun jin dan manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepada Allah, maka Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh makhluknya. Begitu pula siapa yang akan memberikan keberuntungan, umpamanya beriman semuanya manusia dan jin, maka itu tidak ngepek kepada Allah untuk menjadi kerajaan Allah itu bertambah. Jadi apa yang dilaksanakan oleh manusia, baik dan buruknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia berbuat baik bukan untuk Allah, akan tetapi untuk dirinya. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatannya itu akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Maka Allah mempersiapkan bagi orang yang berbuat baik, hadiahnya surga, bagi orang yang maksiat adalah sanksinya neraka. Kemudian di sini ini indah sekali. Lau anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qaumu fi sa'idin wahidin. Apabila jin dan manusia, seumpamanya kita bisa melihat jin, mereka berkumpul di suatu lapangan. Kemudian dia meminta kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Fa'ato itu kulla insanin masalah tahu. Maka aku berikan kepada semua manusia masing-masing kebutuhannya. Mana qosozalika mimma indi katanya.
maka tidak akan berkurang sedikit pun pembendaharaanku seandainya aku memberikan semua manusia kebutuhannya, apa saja yang dikehendaki manusia. Begitu juga jin membutuhkannya, pasti akan dipenuhi oleh Allah, tapi ketika dipenuhi semuanya kebutuhan-kebutuhan manusia dan jin, maka kata Allah, illa mayan kusul mihyatu izaud hilal bahro. Sama dengan kalian memasukkan jarum ke lautan, kemudian diangkat jarum tersebut, kan nggak kelihatan basahnya itu. Jadi hanya sebatas itu basahnya air yang nempel di jarum. Nah, pembendaharaan Allah, walaupun itu dikasihkan kepada semua manusia dengan berbagai kebutuhan, begitu pula jin, seandainya dibagikan karunia Allah tadi, maka di sisi Allah tidak terkurangi sedikit pun karunia-Nya. Di sini menunjukkan bahwa kita dibimbing oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah, untuk mohon kepada Allah, dan kita jangan sombong, jangan berkecil hati, maka hendaklah kita mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam berbagai hal. Monggo Dok, bagaimana? Ustazah, yang ini tuh Abu Idris itu kalau cerita duduk di atas kedua lututnya itu menggambarkan apa? Ya santai Dok. Santai aja dalam menyampaikan itu, serius gitu. Supaya apa? Jadi tidak goyang-goyang gitu kan. Jadi di atas lututnya itu, ya itu seperti gimana ya? Betul-betul ketika menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah, mohon maaf mungkin dalam masalah beliau menyampaikan lagi dakwah setelah beliau memiliki ilmu, maka seperti itulah. Itu metode yang dibawa oleh Abu Idris ini. Serius gitu. Tapi santai. Serius tapi santai. Oh, ya. Baik. Ustazah boleh tanya ya? Ya, monggo. Ya, ini pertanyaan saya itu kan ini Allah itu akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hambanya ya. Ya. Sepanjang itu baik. Saya punya pemikiran, jadi semua orang kan berhak meminta kebaikan atau meminta apa yang diharapkan ya Ustazah. Tapi bisa saja misalkan si A ini memohon, ini contohnya tukang tambal ban ya Ustazah. Tukang tambal ban itu seharian tidak dapat rezeki, ya Allah, tolong beri hari ini saya rezeki. Oh ya kok dilalah di dekat dia itu ada sepeda motor bannya meletus. Nah, kan bagi yang sepeda motor yang meletus ini kan ini musibah ya. Akhirnya terpaksa dia menambalkan bannya. Ini bagaimana Ustazah? Kenapa Allah? Yang satu di sisi lain ini adalah musibah atau penderitaan ya, tetapi di sisi lain tambal ban rezekinya jadi terkabulkan gitu. Gimana Ustazah? Begitulah sistem yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dikala hamba itu meraih karunia dari Allah. Mata rantainya memang seperti itu sistemnya. Sebagaimana mohon maaf, kita sebagai seorang pendidik, banyak mahasiswa yang daftar ya ke universitas itu. Nggak jauh kan dengan seorang tukang ban. Iya. Ban datang kan meletus bannya. Mereka kan bayar ke tukang ban. Kita sebagai seorang guru, seorang dosen, datang mahasiswa karena mereka memerlukan ilmu. Mereka bayar, kita kan dibayar juga dari lembaga. Mohon maaf Dok, sebagai seorang medis, banyak pasien yang datang seperti itu. Ya nggak jauh kan? Nah, disitulah mata rantai sistem yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tapi hal itu bukan dalam arti untuk disombongkan. Justru satu sama lain, lisuhriya di dalam Al-Quran. Itu adalah untuk dipergunakan satu sama lain, dan memang sistem yang diberikan oleh Allah seperti itu. Di sisi lain, seperti tadi tukang tempel ban itu mendapatkan rezeki, tapi di sisi lain yang bannya meletus itu adalah musibah. Maka ketika orang yang naik sepeda motor itu dia merasa dirinya, loh
ini musibah gitu, mengejar waktu dan lain sebagainya, mohon maaf, kemudian dia sabar. Alhamdulillah di dalam hatinya itu, ya alhamdulillah pas saya meledos, tapi di samping saya ini ada tukang ban. Malah di sisi lain dia bersyukur, di sisi lain dia ada kerugian. Nah, ketika dia sabar di dalam menghadapi urusan itu, satu, akan menggugurkan dosa, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena dia sabar di dalam menghadapi musibah tersebut. Yaitu didampinginya dengan ilmu. Monggo, bagaimana Bu Susi? Ya, jadi kan berarti Allah itu mengabulkan atau tidak itu memang ada keperluannya ya. Jadi apa namanya, sudah haknya Allah ya untuk mengabulkan atau tidak. Tetapi di sini di hadis ini janjinya semua dikabulkan ya. Oh, mungkin dikabulkan tetapi tertunda ya, bisa seperti itu ya. Maksudnya lau anna awalakum, jikalau seumpama orang yang pertama sampai yang akhir dikumpulkan, begitu pula jin-jin dikumpulkan di satu lapangan, mereka meminta kepada Allah. Maka ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Nah, seumpamanya itu dikabulkan oleh Allah, kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan itu, maka pembendaharaan Allah itu tidak akan berkurang. Beda kalau kita mohon maaf punya simpanan, setelah simpanan-simpanan tersebut kita bagi-bagikan kan berkurang. Bahkan boleh jadi habis. Karena kepemilikan kita ini adalah terbatas. Tapi Allah itu maha segalanya. Yang menciptakan, yang mengadakan. Nah itu. Maka bagi Allah itu tidak akan berkurang seandainya itu dibagikan. Yang dibutuhkan oleh manusia apa saja dikabulkan. Seumpama itu diminta seperti itu, nah diibaratkannya pembendaharaan Allah itu kita mencelupkan jarum, kemudian diangkat, di situ kan tidak kelihatan airnya, padahal di situ jarum itu basah. Nah seperti itulah. Sedangkan pembendaharaan Allah itu air seluas lautan itu demikianlah. Nah di sini artinya apa? Kita sebagai hamba Allah jangan minta kepada selain Allah. Dan jangan pula kita bersedih hati. Adapun umpamanya, oh saya berdoa tapi ini saya belum dikabulkan hal ini, ya sabar aja. Dan memang kan kita sudah tahu golongan manusia itu ada 4. Ada yang di dunianya sengsara, tapi di akhirat mendapatkan bahagia dan seterusnya. Sudah kita pahami dan itu adalah merupakan qadarullahnya seperti itu, sunatullah berjalan. Ya seperti itulah. Monggo. Ya, lanjut ya Ustazah. Ya, lanjut, Dok. Bab 12, monggo Mbak Susi. Menganjurkan untuk menambah-nambah kebaikan pada akhir-akhir umur akhir-akhir umur ya. Ini Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup kepadamu semua? Dalam masa itu, orang yang mau mengerti dapatlah mengambil pengertian, dan orang yang memberikan peringatan pun telah datang padamu semua. Ibnu Abbas serta para muhaqqiq, ahli penyelidik agama, mengatakan bahwa artinya umur cukup itu ialah, bukankah kami telah memberikan padamu semua umur sampai 60 tahun. Penegasan ini dikuatkan pula oleh hadis yang akan kami sebutkan di belakang, insya Allah. Diterangkan pula oleh ulama yang lain bahwa maknanya itu ialah 18 tahun. Ada pula yang mengatakan 40 tahun. Keterangan ini diucapkan oleh Al-Hasan Al-Kalbi dan Masruq. Juga dikutip dari keterangan Ibnu Abbas yang lain. Mereka itu mengutip pula bahwa para ahli Madinah, apabila seseorang dari mereka itu telah mencapai umur 40 tahun, maka selalulah
ia menghabiskan waktunya untuk beribadah. Ada pula yang mengatakan bahwa umur cukup itu artinya ialah jikalau telah balik. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya telah pula datang padamu semua seorang yang bertugas memberikan peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud itu ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang menerangkan bahwa maksudnya itu ialah adanya uban. Ini diucapkan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah dan lain. Ini bagaimana Ustazah? Kok banyak pendapat? Saya sulit menyimpulkan ini. Jadi yang dikatakan cukup umur yang cukup itu pendapatnya banyak sekali ya Ustazah. Penjelasannya itu ya. Ya. Saya jelaskan di sini. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaro wa ja'akumun nazir. Dok, mohon dibuka lengkapnya surat Fatir, Dok. Yang 37. Itu hanya sebagian. Bentar. Ini Fatir 37 ya? Ya, Fatir 37 terjemahannya. Suratnya ke-35. Menyerah. Ini. Suratnya ke-35, wahum yastorihuna, mereka berteriak. Tunggu. Ih. Menyerah terus. Baik ini. Nah, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Oh, ya. Ya, nah, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa, selama di dunia dia tidak pernah mau mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Sehingga sesatlah yang mereka jalankan selama hidup di dunia. Walaupun mereka merasa sukses di dalam segala urusannya. Karena mereka tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, boleh jadi mereka sampai tidak memeluk Islam. Maka ketika mereka tidak memeluk Islam, hukum Allah berjalan. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, setelah di dalam neraka, mereka berteriak. Wahum yastorihuna, mereka berteriak di dalam neraka sambil berkata, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka, kami akan beramal soleh, selain amalan-amalan yang dahulu kami kerjakan, katanya. Jadi mereka itu minta dikembalikan ke dunia untuk bisa melaksanakan amal soleh. Dijawab oleh Allah yang di dalam Riyadhus Shalihin ini. Awalam nu'amirkum ma yatazakaru fihi man tazakaro wa ja'akumun nazir, katanya. Apakah belum kami panjangkan umurmu? Nah, ketika mereka berteriak ingin dikembalikan ke dunia, dijawab oleh Allah, bukankah kami ini telah memberikan panjang umur? Nah, di sini panjang umur ini ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan 40 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu. Ada yang 80 tahun juga. Maka telah datang kepada kamu juru nasihat yang memperingatkan. Satu, juru nasihat yang berasal dari internal kita. Contoh, mohon maaf, yang tadinya kulit kita ini pres, sekarang ini mungkin jadi keriput.
yang tadinya rambut kita ini hitam, sekarang jadi memutih, boleh jadi disebabkan usia yang telah Allah berikan itu. Nah, usia yang diberikan oleh Allah mulai dari kamu kuat, mulai dari kamu segar, sampai kamu loyo, sampai kamu keriput seperti ini, dipakai apa saja. Nah, itu nanti dipertanyakannya di sisi Allah. Dipakai apa saja, dipergunakan untuk apa. Gitu. Jadi kalau mereka minta dikembalikan ke dunia, dulu kan sudah aku berikan umurmu sebanyak itu. Kenapa tidak dipergunakan untuk kembali kepada Allah? Gitu kan? Manta zakaro wajabau munazir. Sedangkan telah datang kepadamu yang memberi peringatan. Eksternalnya yaitu seorang Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita, membawa kabar gembira dan memberikan kehati-hatian. Memberikan kabar gembira, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka surgalah tempatnya. Tapi hati-hati loh ya, kalau kamu tidak taat kepada aturan-aturan Allah, maka nerakalah tempatnya. Nah sekarang, kamu tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia, maka pazuku pamali zolimina minasir, rasakanlah. Nah, dulu juga sudah aku berikan umur yang begitu panjang, tapi kamu tidak bisa mempergunakannya. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zolim yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka ditolong sedikit. Itu dok mananya. Jadi ini pembelajarannya bagi kita supaya jangan kita ini lalai dan jangan dilalaikan dengan dunia. Maka ketika umur kita boleh jadi sudah di atas 40 tahun atau bahkan awal balik pun harus kita tetap mempelajari aturan-aturan Allah dan Rasulnya supaya kita tidak sesat dan supaya kita ini terarah untuk menuju alam dunia, alam akhirat yang abadi bagi kita. Itu dok mananya. Monggo paham, Bu Susi. Ya, biasa dah. Monggo kalau ada pertanyaan yang belum jelas dok tanyakan dulu. Kalau pernah saya baca itu Ustazah ada doa yang ini tadi soalnya ada yang menyinggung tentang umur 40 tahun. Itu kalau di dalam Al-Quran ada doanya ya Ustazah ketika umur 40 tahun ini. Kenapa dan ini dianggap sebagai titik tonggak dan harus bukan harus disunahkan untuk membaca doa itu gitu Ustazah. Di dalam surat apa ya? Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Surat An-Naml, surat Al-Ahqaf. Robbi auzi'ni an ashkura. Di usia dicari di indeksnya 40 tahun, Dokter Dia. Nanti keluar ayat itu. Saya lihat indeknya 40 tahun. Saya hafal doanya Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Tahun coba. Al-Ahqaf, Dok. Al-Ahqaf 15 ya? Iya. Al-Ahqaf 15. Surat ke-47 ya, Dok. Nah, Munyer. Al-Ahqaf 15 ya? Maaf, 46. Surat ke-46. Ya, 15. Pilih surat dan nomor ayat.
Ih. Anu sebentar lemot. Bentar, ini lemot sekali Munir. Allah ya Allah. Terima kasih Munir sekali. Oh, enggak mau. Coba ini 46. Lima 15 ya tadi ya? Ya. Wa wasoinal insana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya dalam 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Itu Bu Susi yang ditanyakan jenengan itu ada doanya, yaitu Allah berwasiat kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua? Karena ketika hamil, kurhan di atas kurhan, artinya pedih di atas kepedihan, susah di atas kesusahan, maka sampai 30 bulan disapihnya anak tersebut. Sehingga apabila si anak tersebut atau manusia tersebut sampai usianya ke 40 tahun, dia berkata, Robbi, wahai Tuhanku, auzini, bantulah aku untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan supaya aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, dan solehkanlah bagiku anak cucu keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat atas dosa-dosa yang telah lalu, yang boleh jadi aku tidak sesuai dengan aturan-Mu, aku bertobat ya Allah kepadamu, dan sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Kenapa dikatakan masalah 40 tahun? Karena insya Allah Rasulullah juga diangkat menjadi Rasul adalah di usia 40 tahun. Karena di dalam 40 tahun itu, di dalam usia 40 tahun itu merupakan kematangan di dalam berpikir, kematangan di dalam mengendalikan emosi, begitu juga dia bisa mengendalikan kesabaran. Maka ketika usianya sampai 40 tahun, mau kemana lagi, mau mencari apa lagi, aina tazhabun, akan melangkah kemana kalau tidak kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu Dok, bagaimana Dok? Iya, alhamdulillah. Jadi ini tegas sekali ya Ustazah, dan ini secara eksplisit atau jelas di Al-Quran disebutkan seperti ini ya Ustazah. Iya, betul. Jadi mestinya penting bagi kehidupan kita ya. Terus satu lagi Ustazah, ini apakah berlaku juga untuk perempuan ya Ustazah? 40 tahun ini apakah semua jenis? Semuanya manusia, kan di atasnya juga wawasoinal insana. Aku berpesan, berwasiat kepada manusia. Manusia itu ada laki-laki dan perempuan semuanya, Bu. Seperti itu. Nah, di sini makna yang terkandung di dalam doa tersebut, Robbi auzini, bantulah aku, gitu kan? Di sini tolonglah aku ya Allah. Jadi kita jangan melepaskan diri di usia ini lepas dari Allah. Maka di ayat lain dikatakan qalu, mereka berkata Rabbunallah summas taqimu. Mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomahlah di dalam mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya. Artinya di usia itu jangan sampai murtad, jangan sampai melepaskan keislaman, dan terus mohon kepada Allah
bantuannya supaya bisa bersyukur. Bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, seorang hamba bersyukur kepada Allah artinya dia melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Apa yang Allah berikan kepada kita kewajiban-kewajiban itu laksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan di usia 40 tahun ini. Kemudian dia pun mohon kepada Allah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jangan sampai di sini pendidikan kepada kita ini ketika kita sudah tua melihat orang tua kita lebih tua, maka jangan diabaikan. Kemudian wa an amala solihan, dan supaya aku bisa beramal soleh. Artinya di sini jangan sampai ketika usia 40 tahun itu lalai di dalam melaksanakan ibadah. Kalau umpamanya di usia 40 tahun ini masih melaksanakan maksiat, boleh jadi karena kebiasaan maksiat akhirnya jadi tabiat. Begitu dia sudah di atas 40 tahun, kapan tobatnya? Berat itu, tidak, seolah-olah sulit gitu untuk merubah. Sebagaimana dicontohkan dalam sebuah pohon, ketika masih kecil dia masih bisa kita arahkan kemana saja itu pohon. Tapi begitu sudah pohonnya besar, maka mau mengarahkan pun boleh jadi mungkin memutuskannya sulit. Nah, begitu pula ketika di usia 40 tahun, jangan sampai kita ini tidak bertobat kepada Allah. Maka ketika di usia 40 tahun, bertobat kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang. Kemudian, wa aslihli fi zuriyati, ya Allah, solehkanlah anak cucu keturunanku. Artinya kita disuruh mendidik. Disuruh mendidik, jangan sampai membiarkan anak cucu kita ini tidak soleh. Jadi bukan dalam arti berdoa saja, akan tetapi kita harus beraksi di situ. Dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Mendidik, mengarahkan untuk menyembah Allah, tidak syirik, kemudian pelajari Al-Quran dan Sunnah-Nya. Sesungguhnya Allah, kami atau saya bertobat kepadamu. Boleh jadi di bawah usia 40 tahun ini kita banyak maksiat-maksiat, banyak dosa-dosa. Maka ketika saya ini sudah 40 tahun, mohon ya Allah, dosa-dosa saya ini diampuni. Ketika dia mengucapkan dan diiringi dengan amal soleh, mulai dari 40 tahun ke atas, dia terus berusaha untuk berbuat baik, insya Allah dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, artinya orang yang berserah diri. Di sini ada tuntutan jangan sampai kita murtad ketika di usia itu. Kalau murtad di usia itu, ya hancur semuanya. Selama 40 tahun beramal, sholat, zakat, puasa, wah sudah lebur aja, sudah. Terus aina tazhabun, di dalam surat Al-Insan itu, mau kemana kalian pergi, mau kemana kalian melangkah, mau apa yang kalian lakukan setelah usia itu. Oke, monggo dok. Ya, ini kan sepertinya jadi kewajiban kita ya, Ustaz. Karena mungkin kita sudah lewat umurnya ya, tapi anak-anak kita mungkin ya, cucu kita ingatkan kembali dengan ayat ini ya. Iya, harus dididiknya, harus diajak ngaji. Monggo, dokter Dia bagaimana dok? Lanjut. Iya, lupa masih saya mute. Iya, suaranya nggak ada, saya barusan mau ngomong. Gimana dok? Ya. 122, Dokter Mukarini, monitor? Dokter Mukarini? Oke. Ya. Waalaikumsalam. 112, Rin, minta tolong. 112. Yeah. Pertama dari Abu Hurairah, RA dari Nabi SAW, sabdanya, Allah tetap menerima uzur, alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Riwayat Bukhari. Para ulama berkata bahwa
maknanya itu ialah Allah tidak akan membiarkan tidak menerima uzur seseorang yang sudah berumur 60 tahun itu. Sebab telah dilambatkan oleh Allah sampai masa setua itu. Dikatakan al-zarar rojulu apabila ia sangat banyak mengemukakan keujurannya. Itu maksudnya itu apa, usia sudah 60 itu sudah batas usur itu maksudnya sudah enggak apa ya? Artinya, walaupun Iya. usia sudah masuk ke 60 tahun, Allah tetap menerima tobat orang tersebut. Akan tetapi tegurannya, kamu sudah dikasih usia 40 tahun, sudah 60 tahun, terus kamu masih melakukan maksiat. Kenapa gitu? Pertanyaannya, kenapa kamu masih melakukan itu? Artinya kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa kamu tidak mempersiapkan diri untuk tempatmu yang abadi nanti? Nah, gitu. Tegurannya seperti itu, Dok. Jadi masalah 60 tahunnya itu, masalah kaitannya dengan uzur itu, Allah tetap masih menerima tobat siapapun orang yang mau bertobat. Jadi apa namanya, ditekankan oleh Allah, usia 60 tahun masih maksiat, kapan tobatnya gitu. Nah, ini pembelajaran bagi kita di hadis nomor 1 ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mempersiapkan diri ketika usia kita ini sudah di atas 40 tahun tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah kalau tanya untuk supaya orang itu ya kan maunya kita semua keluarga kita semua orang muslimin muslimat itu banyak dapat hidayah, itu caranya dapat banyak hidayah gimana Ustazah? Ya berdoa, Dok, berdoa. Ya. Tapi kalau untuk keluarga kita pribadi, kita ya melaksanakan ajakan amar ma'ruf, Dok, disampaikan. Menegur, menyampaikan apa yang telah kita pelajari, disampaikan. Kalau toh umpamanya tidak sempat kita untuk menyampaikan, maka mendatangkan guru atau mengajak ke majelis taklim yang tentunya tetap melaksanakan tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Itu dokter ini. Monggo. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo dokter Dia, gimana dok? Iya, lanjut nggih 113. 113 Dokter Ari. Dokter Ari monitor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Umar radhiyallahu an memasukkan diriku dalam barisan sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebagian orang tua itu seolah-olah ada yang merasakan tidak enak dalam jiwanya. Lalu berkata, mengapa orang ini masuk beserta kita? Sedangkan kita mempunyai anak-anak yang sebaya umurnya dengan dia. Umar kemudian menjawab, sebenarnya dia itu sebagaimana yang engkau semua ketahui. Maksudnya bahwa Ibnu Abbas itu diasuh dalam rumah kenabian dan ia adalah sumber ilmu pengetahuan dan berbagai pendapat yang tepat. Selanjutnya pada suatu hari Umar memanggil saya, lalu memasukkan saya bersama-sama dengan para orang tua di atas. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada hari itu, melainkan hanya untuk memperlihatkan keadaan saya kepada mereka itu. Umar itu berkata, bagaimanakah pendapat saudara-saudara mengenai firman Allah yang artinya, jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Maka sebagian para sahabat tua-tua itu berkata, maksudnya ialah kita diperintah supaya memuji kepada Allah serta memohonkan pengampunan daripadanya. Jikalau kita diberi pertolongan serta kemenangan. Sebagian mereka yang lain diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar lalu berkata kepadaku, adakah demikian itu pula pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Saya lalu menjawab, tidak.
Umar bertanya lagi, jadi bagaimanakah pendapatmu? Saya menjawab, itu adalah menunjukkan tentang ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberitahukan pada beliau tentang dekat tibanya ajal itu. Jadi Allah berfirman, yang artinya, jikalau telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangan, maka yang sedemikian itu adalah sebagai tanda datangnya ajalmu. Oleh sebab itu, maka memahasucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan padanya. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat. Umar radhiyallahu an lalu berkata, memang saya sendiri tidak mempunyai pendapat selain daripada seperti yang telah engkau ucapkan itu. Riwayat Bukhari. Paham? Terabik, monggo bagaimana? Iya Ustazah, ini maksudnya kita harus memuji Allah ya intinya. Saya jelaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas ke golongan anggota perang Badar. Sedangkan anggota-anggota perang Badar itu termasuk suyuh atau asiyah, yaitu para sepuh-sepuh. Maka sebagian mereka melihat dirinya Ibnu Abbas itu termasuk orang muda atau masih kecil gitu dibandingkan dengan usia mereka. Maka ditegurlah Umar oleh para sahabatnya. Lima yadhulu haza ma'ana, katanya. Kenapa Anda memasukkan anak ini yang masih kecil di golongan kita? Sedangkan kalau toh mau dimasukkan, nggak usah anak ini, anak-anak kami lah, kan anak kami juga sebaya dengan dia. Gitu. Maka Umar berkata, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya kalian tidak tahu gitu terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh si anak ini. Akhirnya pada ani zata yaumin, maka suatu saat Ibnu Abbas itu diajak untuk mentadaburi ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang akhir, yaitu tentang Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka Umar berkata kepada sesepuh-sepuh tadi, apa makna daripada ayat tersebut? Maka para sepuh-sepuh tadi berkata, umirna nahmadullah wa nastagfiruh, katanya. Kami disuruh oleh Allah memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah. Yaitu iza nusirna wa putiha alaina, apabila kami telah menang di dalam perang ini dan Mekah telah jatuh atas kami. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, maka tidaklah sebagian itu berkata kepada sebagian, pada diem. Maka akhirnya Umar menunjuk kepadaku, kepada Ibnu Abbas tadi, yang mereka itu tadi seolah-olah komplain bahwa kok anak kecil dimasukkan ke golongan kami gitu, seolah-olah tidak setuju. Maka berkata Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas, faqolali, akazali kataku ya Ibnu Abbas, katanya, apakah kamu juga sependapat dengan yang dikatakan oleh sepuh-sepuh tadi? Fakultu, maka saya berkata, kata Ibnu Abbas, lah saya tidak sependapat, katanya. Qala, maka Umar berkata, fama takul, coba apa pendapatmu kalau begitu? Qultu, saya berkata, kata Ibnu Abbas, wa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Nah, dibalik dia kalimat tadi kan kalau diterjemahkan idza jaa nasrullahi wal fathu, itu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Semua orang seolah-olah penafsirannya itu diminta untuk memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah sampai ayat terakhir, wastagfir innahu kana tawwaba. Maka
Ibnu Abbas tidak sependapat. Kalau pendapat saya itu di sini ini menunjukkan bahwa ajalnya Rasulullah itu mau berakhir. Sebentar lagi Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma'alamu minha illa ma taqul. Saya pun tidak mengetahui kecuali apa yang engkau Ibnu Abbas katakan. Jadi akhirnya pendapat Umar bin Khattab itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, bahwa maknanya Rasulullah itu akan segera wafat. Nah itu. Tapi suyuh atau sepuh-sepuh tadi tidak paham di balik makna surat An-Nasr itu ternyata ini merupakan perintah Allah supaya Rasulullah memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Maka di balik itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa itulah sebentar lagi ajalnya Rasulullah akan tiba. Maka Ibnu Umar pun ACC terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Itu mananya, Dok. Dokter Dia. Iya, jadi dimasukkan ke bab bab ini itu karena kaitannya dengan ini ya. Jadi orang yang sudah tua, umur yang sudah di atas tahun itu sudah mendekati ajal, makanya harus sering-sering ingat bahwa itu ajal dan sering-sering untuk memohon pertolongan sama Allah ya. Ya, bertobat. Bertobat, melaksanakan amal soleh. Ya, sekarang begini, ada hadis yang Dokter Dia itu mungkin bunda-bunda semuanya juga sudah menemukan. Seseorang diberi oleh Allah itu panjang umurnya, artinya dia tua. Akan tetapi dia tidak merasa tua atau merasa masih muda aja. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah ingin. Maksudnya umurnya itu ingin terus muda gitu. Yang kedua masalah dunia. Artinya ketika kita usia sudah di atas 40, kan kita berusaha inginnya muda aja gitu kan. Ada rasa seperti itu. Kita berusaha untuk memperbaiki kulit kita yang boleh jadi mungkin keriput, ini bagaimana supaya tidak keriput gitu kan. Ada usaha ke situ. Itu memang itu sunatullah. Yang kedua, walaupun kita sudah tua, begitu giliran masalah dunia terus dan terus saja dunia itu dicari. Dikumpulkan terus itu permainan dunia seperti itu. Tahu-tahu dia nggak tahu kapan ajalnya datang. Nah, kok pemikiran itu tidak dibalikkan arah untuk menuju tempat yang abadi? Coba, makin tua dia masalah mencari uang, makin terus saja. Walaupun tua dia terus, walaupun sudah pensiun diperbantukan, dikaryakan gitu. Kok mau aja gitu, terus berusaha. Tapi kok begitu giliran akhirat, padahal dunia ini akan ditinggal dan tidak mengabadikan dia dan tidak abadi. Tapi begitu akhirat itu justru itulah tempat tujuan akhir yang memang kehidupan yang abadi. Kok enggak personalan ke situ gitu pemikirannya gitu. Nah, mudah-mudahan ketika kita paham tentang masalah umur itu bisa muhasabah seperti yang bagaimana Dokter Dia katakan barusan. Monggo. Iya. Ya, astaga. Jadi memang kalau orang itu enggak ingat lah kalau masih muda itu berpikir akhirat itu ya wajar gitu ya. Tapi kalau sudah semakin tua harusnya ya berubah lah begitu ya. Banyak orang yang berpikiran begini, kalau mati ya bagaimana nanti aja gitu kan, suka mengatakan begitu. Itu salah total gitu. Ya nanti juga kan mati, ya itu urusan Tuhan katanya. Ada yang mengatakan gitu. Dan kalau sudah mati ya bagaimana nanti aja, nggak bisa menentukan hidup kita bagaimana nanti. Justru mati itu bagaimana sekarang gitu. Kan ada hadis mengatakan bahwa
Perbanyaklah kalian mengingat yang memotong kelezatan, artinya mati. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian. Karena kematian itu adalah yang memutuskan kelezatan duniamu. Nah, hendaklah diperbanyak mengingat itu. Dan ketika orang itu banyak memperingati mati, maka itulah orang yang cerdas. Setelah dia memperingati kematian, maka dia mempersiapkan diri untuk bekal kematian tersebut. Nah, itulah orang yang cerdas, sampai seperti itu. Nah, ketika kita memahami hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, berarti kita tinggal muhasabah. Ya iya, saya ini sudah tua, kok masih mencari duit terus gitu kan? Mencari duit terus, ya ujung-ujungnya gitu, siapapun itu. Nah, tapi kok kenapa ini bekal untuk akhirat? Ya mohon maaf, yang ngajinya ditingkatkan, ya ibadahnya yang tadinya ngepres, hilang 5 waktu, cobalah ditambahin beliah badiahnya. Sekarang sudah waktunya. Gitu. Ini bab ini menunjukkan ke situ dong, untuk menyadarkan kita. Ya itu dong. Monggo. Okay. Baik, lanjut ya Sada. Lanjut. 114, Dr. Dian, monitor? Dian? Ya. Dian monitor. Sarin. Iya. Ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya tidaklah Rasulullah SAW bersembahyang sesuatu sholat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah tiba pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan yang sholatnya itu selalu mengucapkan subhanaka robbana wa bihamdi Allahumma firli, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Ya Allah, berilah pengampunan padaku. Dalam riwayat yang tertera dalam kedua kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim, disebutkan dari Aisyah pula demikian. Rasulullah SAW itu memperbanyakkan ucapannya dalam rukuk dan sujudnya, yaitu Subhanallahumma rabbana wa bihamdika rabbi Allahumma firli Allahumma apa? Allahumma firli, ya dok. Firli. Firli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan saya mengucapkan puji-pujian padamu. Ya Allah, berikanlah pengampunan padaku. Beliau mengamalkan benar-benar apa-apa yang menjadi isi Al-Quran. Makna yaitu makna ya ta'awal Quran ialah mengamalkan apa-apa yang diberitakan pada beliau itu yang tersebut dalam Al-Quran, yakni dalam firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wa wastaghfirhu, artinya maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapannya sebelum wafatnya, yaitu subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau dan saya mengucapkan puji-pujian padamu. Saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadamu. Aisyah berkata, saya berkata, hai Rasulullah, apakah arti kalimat-kalimat yang saya lihat Tuhan baru mengucapkannya itu? Beliau SAW bersabda, itu dijadikan sebagai alamat bagiku untuk umatku. Jikalau saya telah melihat alamat tersebut, itu saya ucapkan apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Beliau membaca surat An-Nasr.
itu sampai selesai. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan Rasulullah SAW memperbanyak ucapan Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilahi. Maha suci Allah dan saya mengucapkan puji-pujian kepadanya. Saya mohon pengampunan serta bertaubat kepadanya. Aisyah berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya lihat dan banyak ucapan Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilahi. Rasulullah SAW lalu bersabda, Tuhanku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat sesuatu alamat untuk umatku. Jikalau saya melihatnya itu, maka aku memperbanyak ucapan Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini aku telah melihat alamat tersebut, yaitu jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni dengan dibebaskannya kota Mekah. Dan engkau melihat para penguasa masuk dalam agama Allah dengan berduyun-duyun. Maka maha sucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhanmu dan mohonlah pengampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat. Ini kita disuruh selalu memuji Allah dengan berzikir subhanallah wa bihamdi dan mohon pengampunan dengan membaca istighfar itu ya. Iya dok, ini menjelaskan tentang surat An-Nasr, surat Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu. Nah, wastagfir, dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah, kepadanya. Nah, di sini dijelaskan, masola tidaklah Rasulullah SAW sholat setelah turunnya surat An-Nasr tadi, maka Rasulullah menggunakan doa ruku dan sujudnya dengan kalimat Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca di dalam ruku 1 kali, di dalam sujud pun 1 kali. Boleh lebih daripada 1 kali. Yang biasanya kan kalau dokter baca ruku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kan dok? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu. Yang rukuknya a'la. Sujudnya a'la. Sujudnya a'la, ya, sujudnya a'la. Nah, ketika Rasulullah pun demikian, sebelumnya ini membaca itu juga. Nah, apabila surat An-Nasr ini turun, Rasulullah diperintahkan untuk memuji, maka Rasulullah mengabadikan. Ketika ruku dan sujud, Rasulullah membacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang jadi pertanyaan, sudahkah bunda-bunda semuanya hafal kalimat ini? Insya Allah sudah. Kalau semuanya belum pada saat rukuk sama sujud yang awal itu. Iya. Mau digabung monggo, mau di al-a'la sama al-azimnya itu ditinggal dulu atau selingan nanti. Jadi kita pas ruku, kalau ini sudah hafal langsung begitu ruku Allahu Akbar, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, yang pendeknya. Kemudian kita sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Monggo, kalau itu dihafalkan, maka ketika Rasulullah menerima wahyu ini sampai Rasulullah SAW diwafatkan, maka Rasulullah membaca ini seterusnya. Nah, alangkah kita pun berusaha untuk membacanya. Apa kelebihannya? Kalau Subhana Rabbiyal Azim di waktu ruku itu hanya memuji kepada Allah tanpa permohonan. Jadi Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, dan dengan memujinya.
Tapi ketika kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ada permohonan kita. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memujinya. Allahumma ya Allah, igfirli, ampunilah aku. Ada permohonan ampun. Nah, itu. Ustazah tanya, Monggo, Dok. Monggo. saya itu kalau hari kerja, misalnya sholat duhur, asar, sampai maghrib, insya Allah itu di rumah sakit dengan berjamaah. Nah, saya tahu imamnya itu kalau waktu ruku dan sujud itu membaca subhanarabbil azimi, subhanarabbil a'la gitu ya. Nah, saya kalau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli itu gimana Ustazah? Kan nggak sama dengan imam. Yang dituntut untuk sama ketika kita menjadi makmum di dalam gerakan, Dok. Oh, gitu. Gerak imam. Jadi imam ruku, baru kita ruku. Imam mengangkat sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Jangan sampai mendahului. Yang kedua, bacaan-bacaan yang dizaharkan. Dizaharkan itu yang dikeraskan. Seperti mendengar imam kan Bismillah Al-Fatihah, kemudian imam membaca salah satu surat, maka kita mengikutinya. Surat yang dibacakan oleh imam. Kalau enggak, kita mendengarkan. Kecuali kalau Al-Fatihah itu diikuti. Kita pun mengucapkan. Karena itu nanti ada komunikasi antara hamba dengan Allah. Dan di hadis pun, di dalam kitab Muslim, tentang membaca Al-Fatihah, Abu Hurairah berkata, bagaimana kalau umpamanya kita sebagai makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka lirihkanlah, artinya kita membaca, jangan mendengarkan, nggak perlu mendengarkan. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita juga membaca Al-Fatihah secara lirih, secara perlahan. Perlahan, kita membaca itu. Nah, begitu imam ruku dan sujud, imamnya membaca subhanarabbiyal azim dan subhanarabbiyal a'la, kita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Enggak apa-apa ya Ustazah ya. Boleh. Boleh. Dan bahkan at-tahiyatul boleh jadi berbeda. Yang satu membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, yang satu lagi at-tahiyatul lillah wassalawatu wathayyibat, assalamualaikum dan seterusnya. Yang satu sampai Hamidum Majid, yang satu mengejar Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri dan seterusnya gitu. Seperti itu boleh dan tidak dikatakan kita sama dengan imam. Masalah tidak sama tidak jadi masalah kalau di dalam masalah doa-doa yang tidak dikeraskan. Yang itu mendahului dalam gerakan. Begitu, Dok. Bagaimana? Terima kasih Ustazah. Berapa kali kalau baca subhanakallahumma rabbana? Kan kalau subhanarabbil azim ya kan 3 kali. Kalau itu, kalau subhanakallahumma itu berapa kali jadi? Jadi kalau umpamanya dokter mau umpamanya di rumah sholat sendirian, mau mengejar ya istilahnya ya pahala, ya jawaban dari Allah, monggo dibaca 3 kali pun tidak masalah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, monggo. Tapi kalau itu terlalu panjang, 1 pun cukup. Monggo Dokter Dian, gimana? Ustazah, itu alamat itu maksudnya gimana ini? Masih belum paham. Gimana, Dok? Yang alamat itu dijadikan sebagai alamat bagiku untuk umatku. Itu maksudnya alamat itu gimana sih? Aisyah ini loh, Sayyidah Aisyah berkata. Ya. Monggo, lanjutkan lagi. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah, apakah artinya kalimat-kalimat yang saya lihat Tuhan baru mengucapkannya itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu jadikan sebagai alamat bagiku untuk umatku. Jikalau saya telah melihat alamat tersebut. Tanda bahwa ajalnya Rasulullah itu mau meninggal. Alamat itu adalah tanda, Dok. Oh. Merupakan ajalku telah
hampir habis. Maksudnya hampir tiba gitu. Usiaku dan ajalku mau tiba gitu. Maka di sini pola ju'ilali alamatun. Nah ini ju'ilat dijadikan li bagiku alamatun sebagai tanda fi umati di dalam umatku. Iza ra'aituha apabila aku melihatnya. Nah itu ijazah Nasrullah itu sebagai tanda-tanda, alamat itu tanda bahwa Rasulullah itu akan segera meninggal. Yaitu sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas kecil. Dengan sepuh-sepuh itu. Itulah maka itu insya Allah. Bisa kebayang ini betapa sedihnya Aisyah dan yang lainnya. Iya. Iya, Dok. Iya. Baik, Ustazah. Maka sebentar, maka di sini Rasulullah memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaihi, itu aja. Subhanallah, di usia yang sepuh-sepuh itu ucapan-ucapannya mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi itu diwiridkan gitu. Diucapkan oleh kita. Permohonan kita kepada Allah diulang-ulang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak terbatas, mau 100 kali, mau berapa puluh kali habis sholat, monggo diucapkan itu subhanallah wa bihamdi, kemudian astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Terus kemudian subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaihi, kemudian apalagi silahkan yang berkaitan dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah permohonan ampun kita kepada Allah. Itu Dok, monggo Dok. Baik. Ya. Lanjut. Ya, Ustazah, lanjut ya. Ya, lanjut Dok. Selesaikan bab ini Dok. Ya, ini 116 dulu baru 115. Oh ya, dua. Nomor 4. Oke, Dokter Sinta, monggo. Dokter Sinta monitor. Ya. Nah, Dua hadis terakhir ya. 116. 115. Iya, dua-duanya. Dua-duanya 115 dulu. Oke. 116. Kelima dari Jabir radhiyallahu an katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Riwayat Muslim. Keterangan. Sebelum itu Dok. Hah? Ada hadis sebelum itu. Dokter Ini yang bawah nih. Keempat ini. Di bawah berarti, yang bawah. Nomor 4. 115 keempat dari Anas radhiyallahu an katanya, sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa mengikutkan terus sambung menyambung dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya sehingga beliau itu wafat. Disitulah sebagian besar wahyu diturunkan. Muttafaq alaih. Monggo Dokter Sinta apa mananya? Jadi Allah itu menurunkan wahyu itu sambung menyambung sebagai sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah turun ayat yang terakhir tadi, Iza ja nasrullahi wal fatu atau surat Nasr, karena itu merupakan tanda, merupakan alamat bahwa ajalnya Rasulullah itu akan habis. Maka setelah itu sering sekali Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk kemaslahatan umatnya, termasuk untuk kemaslahatan kita sekarang ini. Nah, maka setelah itu wahyu sering, berakhirlah wahyu tersebut, maka Rasulullah selesailah tugasnya. Akhirnya Rasulullah diwafat. Itu Dok maknanya. Silakan. Terus langsung yang ke 5 ya, lanjutannya ya? Ya, lanjut.
Ini kenapa kok urutannya 116 dulu baru 115 ya? Kelima dulu baru keempat. Enggak, sekarang kelima. Enggak, maksudku kenapa kok tulisannya seperti ini ya Ustazah? Saya melihat mushaf, nggak melihat terjemahannya, saya melihat Arabnya. Ya di Arab itu lancar-lancar Salah aja. cetak paling yang Iya. ini. Cetakannya aja. Oke. Jadi 116 kelima dari Jabir radhiyallahu an, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Riwayat Muslim. Keterangannya dibaca. Boleh. Keterangan hadis ini menyerukan setiap manusia muslim lagi mukmin agar senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun, mengerjakan apa-apa yang diridhoi Allah, menetapi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala waktu, tempat, dan keadaan. Juga menyerukan supaya terus-menerus memiliki keikhlasan hati dalam mengamalkan segala hal semata-mata untuk Allah Ta'ala jua, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kepentingannya ialah agar di saat kita ditemui oleh ajal, maka kematian kita pun menetapi keadaan sebagaimana yang tersebut di atas itu. Sehingga pada hari kita dibatas atau dibangunkan dari kubur nanti, keadaan kita pun sebagaimana halnya apa yang kita tetapi sewaktu kita berada di dunia ini. Semogalah kita memperoleh husnul khatimah atau penghabisan yang bagus dan terpuji. Amin ya Allah. Jadi maknanya seorang hamba termasuk kita ini ketika dibangkitkan nanti setelah meninggal dari kuburnya sesuai dengan keadaan waktu kita mati. Umumnya orang yang memeluk Islam dia akan dibangkitkan dalam keadaan keislamannya. Orang yang dimatikan dalam keadaan kafir, dia dibangkitkan dalam keadaan kafir juga. Endingnya begitu, dok. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di atas Islam, dan mudah-mudahan kita selalu diisi batin kita ini, lidah kita ini untuk mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan mungkin dari detik ini kita berusaha untuk Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dalam berbagai kegiatan kita. Sambil nyapu, sambil nyuci, sambil apa, isilah hati kita dengan ucapan seperti itu. Karena masalahnya ajal itu kan misterius. Kapan itu datangnya kita nggak paham. Insya Allah kita dibangkitkan dalam keadaan ketika kita hidup di akhir hayat kita. Monggo, ada pertanyaan kah? Iya. Ya, Ya dok, sampai di sini barangkali pas babnya baru insya Allah di bagian nanti Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa barokah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah di dalam surga firdausnya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustazah. Amin. Assalamualaikum.